Terungkap. Jadi harapan kami mantan pelatih Shin Tae-yong ingin buat perjanjian rahasia dengan Erick Thohir demi bantu timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia? Seperti apakah perjanjian itu? Saksikan lengkapnya berikut ini. Perang urat syaraf sudah dimulai jelang pertandingan seru hari ini. Pelatih Malaysia incar Jens Raven siap buat striker timnas U23 Indonesia mati kutu. Gerald Vandenburg yakin timnas U23 Indonesia bisa permalukan dan hancurkan Malaysia. Sesuai permintaan netizen dan Pak Ketum Erick Thohir, sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Terungkap. Jadi harapan kami mantan pelatih Shin Tae-yong ingin buat perjanjian rahasia dengan Erick Thohir demi bantu timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia? Seperti apakah perjanjian itu? Saksikan lengkapnya berikut ini. Sebuah kabar mengejutkan datang dari lingkungan sepak bola Asia yang bisa menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Mantan pelatih yang pernah menjadi mentor Shin Tae-yong dikabarkan berniat untuk menawarkan bantuan khusus demi meningkatkan peluang Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Bantuan ini disebut-sebut akan diwujudkan dalam bentuk perjanjian informal dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebagai bagian dari strategi khusus menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kabar ini pertama kali berembus dari sumber internal yang enggan disebutkan namanya. Ia mengungkapkan bahwa sang mantan pelatih sangat tertarik untuk kembali bekerja sama, bukan dalam posisi resmi, melainkan sebagai penasihat teknis yang akan mendukung kerja Shin Tae-yong dari balik layar. Rencana ini muncul menjelang laga hidup mati melawan dua lawan tangguh di grup baru nanti, Arab Saudi dan Irak, dua tim kuat yang punya sejarah panjang di Piala Dunia. Menurut sumber tersebut, pelatih senior asal Korea Selatan itu merasa terpanggil untuk membantu karena memiliki ikatan emosional dengan Shin Tae-yong. Ia melihat kerja keras dan progres yang luar biasa dilakukan oleh mantan anak didiknya itu bersama Indonesia, dan merasa Indonesia punya potensi besar yang perlu didukung dengan strategi matang, terutama saat menghadapi lawan-lawan dengan kualitas di atas rata-rata. Sang pelatih bahkan dikabarkan siap terbang langsung ke Indonesia untuk memberikan masukan langsung selama masa persiapan, termasuk membantu merancang pendekatan taktik spesifik untuk membongkar permainan Arab Saudi dan Irak. Meski ia menegaskan tidak akan meminta kontrak resmi atau gaji tinggi, ia tetap ingin menyampaikan proposal kerjasama ini secara langsung kepada Erick Thohir, yang dinilainya sebagai sosok profesional dengan visi besar untuk sepak bola Indonesia. Saya tahu betul bagaimana cara berpikir Shin, kekuatannya, dan juga tantangan yang mungkin ia hadapi dalam fase ini. Saya tidak datang untuk menggantikan siapapun, hanya ingin menjadi tambahan kekuatan dari belakang layar. Jika Erick Thohir dan PSSI terbuka, saya siap kapanpun dibutuhkan, ujar sang pelatih melalui komunikasi tidak langsung. Sementara itu, hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak PSSI maupun Erick Thohir terkait tawaran ini. Namun berdasarkan rekam jejak Erick yang terbuka terhadap kolaborasi internasional, sejumlah pengamat menilai peluang realisasi kerjasama ini cukup besar. Apalagi Erick Thohir sejak awal menjabat memang telah menunjukkan komitmen besar terhadap peningkatan kualitas timnas Indonesia, baik dari sisi infrastruktur, pelatih, hingga pengalaman internasional para pemain muda. Jika kerjasama ini terrealisasi, timnas Indonesia berpotensi mendapatkan keunggulan tambahan di tengah persaingan ketat di babak keempat kualifikasi. Arab Saudi dan Irak bukan lawan yang mudah. Keduanya sudah terbiasa tampil di turnamen besar dan memiliki skuad dengan pengalaman bertanding di level tertinggi. Indonesia harus tampil tanpa celah jika ingin mengamankan poin di laga-laga tersebut. Kehadiran sosok berpengalaman yang memahami gaya permainan Asia Barat bisa menjadi kunci penting.
Apalagi pelatih misterius ini disebut memiliki rekam jejak panjang dalam menghadapi tim seperti Arab Saudi dan Irak di kompetisi sebelumnya. Analisis strategi, pendekatan psikologis, hingga skema taktik non-konvensional bisa menjadi senjata rahasia Garuda yang selama ini belum terlihat. Langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026 kini berada di titik krusial. Format baru FIFA yang memberikan slot lebih banyak bagi Asia memang membuka peluang lebih luas, namun lawan-lawan yang dihadapi pun semakin berat. Setiap detail persiapan termasuk opsi kolaborasi tak terlihat seperti ini bisa menjadi penentu nasib. Dalam sejarah modern, Indonesia belum pernah lolos ke Piala Dunia. Namun optimisme mulai tumbuh sejak Shin Tae-yong datang membawa disiplin dan filosofi sepak bola modern. Dukungan publik pun terus mengalir seiring prestasi yang mulai tampak, termasuk lolosnya Indonesia ke ronde keempat kualifikasi untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kini semua mata tertuju pada langkah berikutnya PSSI dan Erick Thohir. Apakah mereka akan membuka pintu untuk kerjasama unik ini? Ataukah strategi akan tetap berjalan sesuai rencana awal tanpa tambahan senjata rahasia? Terlepas dari keputusan itu, satu hal yang pasti, Indonesia sedang berada di titik sejarah yang bisa mengubah wajah sepak bola nasional untuk selamanya. Perang urat syaraf sudah dimulai jelang pertandingan seru hari ini. Pelatih Malaysia incar Jens Raven siap buat striker timnas U23 Indonesia mati kutu. Pelatih timnas U23 Malaysia Nafuzi Zain memberikan perhatian khusus kepada striker muda timnas U23 Indonesia Jens Raven jelang laga pamungkas grup A ASEAN Cup U23 2025. Pertandingan penuh tensi ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin dalam kurung 21 Juli 2025. Dalam situasi yang menegangkan ini, Malaysia membutuhkan kemenangan untuk membuka peluang lolos ke semifinal. Sementara itu, Indonesia juga belum sepenuhnya aman dan masih membutuhkan hasil positif di laga terakhir. Rivalitas klasik antara kedua negara menjadikan laga ini sangat dinantikan. Nafuzi Zain menyebut bahwa timnas Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama dengan kehadiran Jens Raven di lini depan. Ia menilai sang striker sebagai sosok yang berbahaya dan berpotensi merepotkan pertahanan Malaysia. Kalau kita lihat, meskipun pemain Indonesia ini masih muda, 19 tahun, dia punya fisik dan teknik yang bagus, ujar Nafuzi Zain. Pelatih yang pernah menukangi Kedah Darul Aman FC ini juga menyoroti kekuatan fisik para pemain Garuda Muda secara keseluruhan. Ia mengakui bahwa postur dan kondisi fisik para pemain Indonesia menjadi keunggulan tersendiri, terutama dalam duel 1 lawan 1. Mayoritas pemain Indonesia memang punya fisik yang sedikit lebih baik daripada Malaysia, terutama dalam hal menyerang, bertahan, dan pemain cadangan jelasnya. Meski demikian, Nafuzi menegaskan bahwa timnya tetap percaya diri. Ia yakin Harimau Malaya mampu memberikan perlawanan sengit meskipun secara fisik sedikit tertinggal. Menurutnya, tekad dan kerja keras akan menjadi kunci untuk meraih kemenangan. Dari segi fisik, Indonesia memang unggul. Tetapi saat bermain untuk Malaysia, kami tentu tidak mau kalah dari Indonesia. Kami akan memberikan performa terbaik untuk memastikan hasil positif bagi Malaysia, tutupnya. Bagaimana menurut kamu? Akankah Jens Raven tetap bersinar atau justru berhasil dimatikan oleh pertahanan Malaysia? Siapa yang akan keluar sebagai pemenang di laga panas ini?
Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar dan beri dukungan untuk tim jagoanmu. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Gerald Vandenburg yakin timnas U23 Indonesia bisa permalukan dan hancurkan Malaysia. Sesuai permintaan netizen dan Pak Ketum Erick Thohir, pelatih timnas U23 Indonesia, Gerald Vandenburg, dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa timnya siap mengalahkan Malaysia dalam laga penentuan grup A ASEAN Cup U23 2025. Pertandingan panas ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin dalam kurung 21 Juli 2025 dan diprediksi menjadi duel sengit dua rival abadi di kawasan Asia Tenggara. Garuda Muda hanya membutuhkan 1 poin untuk melaju ke babak semifinal. Namun, perjuangan ini dipastikan tidak akan mudah. Malaysia juga mengincar kemenangan demi menjaga asa mereka lolos dari fase grup. Seperti yang sudah-sudah, pertemuan kedua tim selalu syarat gengsi dan tensi tinggi. Vandenburg pun tak memungkiri laga ini akan menjadi pertarungan yang berat. Ia menegaskan bahwa Malaysia akan tampil habis-habisan demi meraih 3 poin dan hal ini harus menjadi perhatian serius bagi anak asuhnya. Keyakinan saya selalu bahwa kami baik-baik saja dan kami bisa memenangi pertandingan, tegas Vandenburg. Saya pikir lawan juga harus melakukan hal yang sama, karena jika Anda sudah berpikir bahwa Anda bisa kalah, Anda akan kalah. Mantan Direktur Teknik Ajax U-21 itu menambahkan bahwa timnya telah memahami betul situasi yang akan dihadapi. Kewaspadaan terhadap segala kemungkinan adalah hal yang ia tekankan dalam persiapan. Tetapi saya pikir kami sudah mempersiapkan diri dengan baik. Kami tahu bahwa Malaysia adalah tim yang sangat kuat. Namun kami akan berjuang dan mencoba untuk menang, ujarnya penuh optimisme. Vandenburg juga menilai bahwa meski Malaysia kalah di laga pembuka melawan Filipina, kekalahan itu bukanlah cerminan dari kualitas sesungguhnya. Ia tetap menganggap Harimau Malaya sebagai tim yang punya potensi besar. Malaysia adalah tim yang sangat bagus. Saat melawan Filipina, mereka sebenarnya menunjukkan permainan yang bagus, hanya saja mereka kurang beruntung. Jadi kami harus mempersiapkan diri dengan maksimal, tutupnya. Bagaimana menurut kamu? Akankah Garuda Muda mampu menundukkan Malaysia di laga panas nanti? Apakah keyakinan Vandenburg akan terbukti? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan dukung terus timnas U23 Indonesia. And I swear I will get back up, 'cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Real Madrid memanas. Xabi Alonso versus Florentino Perez bersitegang soal belanja pemain.
Kabar kurang sedap berembus dari ruang internal Real Madrid. Pelatih anyar Xabi Alonso dikabarkan berselisih pendapat dengan Presiden Florentino Perez terkait strategi transfer musim panas ini. Meski sudah mendatangkan 4 pemain baru, Alonso merasa kebutuhan tim, khususnya di lini tengah, belum sepenuhnya terpenuhi. Dilansir Cadenasser, Alonso dan staf pelatih telah menyampaikan permintaan tambahan gelandang berkualitas. Namun Perez bersikap tegas enggan mengucurkan dana hingga 100 juta untuk pemain yang dinilai tidak sepadan dengan harga. Satu-satunya nama yang masih menarik minat Perez adalah Rodri dari Manchester City. Sayangnya sang gelandang tak dijual dan klub memilih menunggu situasi kontraknya pada musim depan. Beberapa nama lain seperti Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, hingga Nicole Barella sempat dipertimbangkan, namun semuanya dianggap terlalu mahal. Alhasil, Alonso tampaknya harus mengandalkan pemain yang ada, termasuk memberi peluang lebih kepada Arda Güler. Menurut Anda, apakah Xabi Alonso terlalu menuntut atau justru Florentino Perez yang terlalu berhitung? Siapa gelandang yang paling cocok untuk Madrid saat ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. They don't wanna see me naked, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain is deep. Alhamdulillah sesuai prediksi. Real Madrid perpanjang kontrak Brahim Diaz dan Raul Asensio. Kabar baik datang dari Santiago Bernabeu. Real Madrid dikabarkan resmi memperpanjang kontrak dua pemainnya, Brahim Diaz dan Raul Asensio, meski sebelumnya sempat beredar spekulasi bahwa keduanya akan dilepas musim panas ini. Brahim hanya mencatat 103 menit bermain di ajang Piala Dunia antar klub 2025, sementara Raul Asensio tampil 121 menit dan mendapat kritik tajam usai laga semifinal melawan PSG. Rumor sempat menyebut pelatih Xabi Alonso kecewa dengan performa Asensio dan keduanya terancam tersingkir dari skuad utama. Namun menurut laporan Fabrizio Romano dalam kurung 20/7, Real Madrid justru memperpanjang kontrak keduanya. Raul Asensio dikontrak hingga Juni 2031, tanda kepercayaan klub terhadap potensinya. Ia tampil dalam 46 laga musim lalu mengisi lini belakang saat tim dilanda krisis cedera. Sementara Brahim Diaz tampil lebih solid dengan 52 penampilan, mencetak 6 gol dan 7 assist. Tak hanya itu, kiper utama Thibaut Courtois juga memperpanjang kontraknya hingga Juni 2027 dengan kenaikan gaji. Keputusan ini diambil guna meredam rumor transfer yang sempat beredar. Menurut Anda, apakah keputusan ini tepat? Siapa dari ketiganya yang paling layak mendapat kontrak baru? Tinggalkan komentar Anda di bawah. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded,
your chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think every Real Madrid ungkap biaya renovasi markas Santiago Bernabeu yang fantastis. Real Madrid resmi mengonfirmasi bahwa mereka telah menghabiskan lebih dari 1 miliar setara hampir 19 triliun rupiah untuk proyek renovasi megah Stadion Santiago Bernabeu. Proyek yang dimulai sejak 2019 ini mencakup berbagai pembaruan futuristik seperti atap buka tutup dan lapangan yang dapat dilepas. Struktur utama kini telah rampung. Fokus Real Madrid saat ini adalah mengubah Bernabeu menjadi pusat hiburan multifungsi yang tak hanya menjadi markas pertandingan, tetapi juga arena konser dan event kelas dunia. Mengutip laporan keuangan terbaru yang dirilis Sport Illustrated, total biaya renovasi kini mencapai 1,3 miliar dalam kurung hampir 25 triliun rupiah, angka yang disebut akan mendekati total akhir proyek. Mayoritas biaya ditutupi melalui pinjaman yang kini mulai dicicil. Hutang klub saat ini tercatat sekitar 1,1 miliar dalam kurung 21 triliun rupiah. Langkah terakhir akan berlangsung di tahun anggaran 2025 per 2026, termasuk peningkatan layanan catering dan pengurangan kebisingan untuk konser, tulis pernyataan resmi klub. Menurut Anda, apakah renovasi Bernabeu ini sepadan dengan biayanya? Bisakah stadion ini menjadi model stadion masa depan? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Efisiensi dijalankan. Real Madrid siap putus kontrak Reinier Jesus jika tak laku dijual. Setelah resmi merekrut Alvaro Carreras awal pekan ini, Real Madrid kini fokus melepas pemain yang tidak masuk rencana tim utama. Sejumlah nama disebut-sebut bakal hengkang sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Meski sempat ada rumor soal Fran Garcia, Ferland Mendy, hingga Rodrigo Goes, Los Blancos tampaknya akan lebih dulu membereskan masa depan para pemain yang musim lalu dipinjamkan. Salah satu yang nasibnya paling pelik adalah Reinier Jesus.
Untuk musim ke-6 berturut-turut, ia tak masuk skuad utama Madrid. Klub-klub peminat pun makin berkurang, membuat masa depannya kian tak pasti. Menurut Diario AS, Madrid kini mempertimbangkan opsi memutus kontrak Reinier secara sepihak dengan kesepakatan bersama jika tak ada klub yang berminat sebelum bursa ditutup. Didatangkan pada 2020 sebagai bintang muda Brasil, Reinier gagal tampil mengesankan di Dortmund, Girona, Frosinone, hingga Granada. Bahkan ia tak masuk proyeksi untuk tim Castilla musim ini. Apakah pemutusan kontrak adalah keputusan terbaik? Menurut Anda, apa yang membuat Reinier gagal bersinar di Eropa? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Modric dan Vasquez pergi. Ini susunan kapten Real Madrid musim depan. Jika penasaran, tonton sampai selesai ya guys. Real Madrid resmi menetapkan 2 nama baru sebagai bagian dari struktur kapten tim menyusul berakhirnya masa kontrak Luka Modric dan Lucas Vazquez akhir pekan lalu. Pergantian ini menandai babak baru dalam kepemimpinan skuad jelang musim 2025/26. Dengan kepergian Modric yang sebelumnya menjabat sebagai kapten utama, posisi tersebut kini dipercayakan kepada Dani Carvajal. Bek kanan asal Spanyol tersebut sebelumnya menjadi wakil Modric sepanjang musim lalu. Meski sebagian besar musim 2024-25 ia jalani dari ruang perawatan akibat cedera ACL yang dideritanya pada Oktober 2024. Pengangkatan ini menjadi momen membanggakan bagi Carvajal, pemain jebolan Akademi Real Madrid yang telah menjadi bagian penting dari skuad utama selama bertahun-tahun. Ia akan didampingi oleh Federico Valverde yang naik 1 tingkat sebagai wakil kapten. Gelandang asal Uruguay itu sebelumnya sudah masuk kelompok kepemimpinan bersama Modric dan Vazquez. Mengutip laporan Diario AS, Carvajal dan Valverde tidak akan sendirian. Klub juga menunjuk 2 pemain lain sebagai bagian dari jajaran kapten, Thibaut Courtois dan Vinicius Junior. Courtois yang bergabung dari Chelsea pada 2018 kini menjadi kapten ketiga. Sementara Vinicius yang datang dari Flamengo pada musim panas yang sama menempati urutan keempat dalam struktur kepemimpinan.
Penunjukan ini dilakukan atas keputusan bersama antara manajemen klub dan pelatih Xabi Alonso yang akan menjalani musim penuh pertamanya sebagai juru taktik Los Blancos. Alonso disebut akan sangat mengandalkan keempat pemain tersebut untuk menjadi sosok anutan di ruang ganti. Menariknya, penunjukan Vinicius sebagai bagian dari kelompok kapten dilakukan di tengah ketidakpastian masa depannya di Santiago Bernabeu. Kontrak sang winger belum menemui kata sepakat dan sejumlah laporan menyebutkan bahwa klub-klub dari Arab Saudi tengah menyiapkan tawaran menggiurkan yang bisa memecahkan rekor transfer dunia. Kendati demikian, peluang Vinicius hengkang dianggap kecil. Ia masih diharapkan mengambil peran sebagai satu di antara pemimpin tim untuk musim 2025/26 yang dijadwalkan akan dimulai bulan depan.